Harga Bitcoin lagi turun drastis ya. Baru kemarin aja nih kita experience harga Bitcoin di 73.600-an ya. Pas banget dengan zona all time high Bitcoin cycle ini. Abis itu besoknya langsung turun drastis ya. Ini nggak jelas price actionnya kenapa ya kayak gini ya. Langsung turun drastis ke 69 ribuan. Yaitu sesuai sama target 2 kita di 69k zone. Yaitu target 2 sebelum ini target all time high paling atas. Ya, gua di sini bakal ngasih tahu kenapa Bitcoin ini kemarin turun, kenapa cryptocurrency nggak naik-naik, sekaligus berita-berita lainnya yang terjadi di crypto space 2 hari terakhir. Pertama, kenapa Bitcoin turun? Gara-gara pasar saham ikutan turun, ya. Dari Watcher Guru, this just in, 953 miliar dolar was wiped out from the US stock market today. Saham-saham ya, kayak Apple, Nvidia, Microsoft, Google, Meta atau Facebook, ya, Oracle, CRM, Adobe, semua ini basically, semua saham ya, turun. Ya, dan kenapa Bitcoin juga ikut turun? Gara-gara pasar saham juga ikut turun. Ingat, pasar Bitcoin, atau lebih tepatnya pasar kripto, itu adalah pasar financial, ya, aset kelas yang semakin lama semakin dewasa. Karena pendewasaan ini, crypto market bakal di-compare dengan pasar-pasar financial yang lain yang sudah established. Contoh pasar financial yang lain adalah pasar saham. Itulah kenapa saat pasar saham turun, Bitcoin juga ikut turun. Next, news. Dari radar hits ya, langsung mulai ke bearish news nomor 1. The only bearish news di video ini sih. Jadi tenang aja, tapi cukup bearish juga ya. Big breaking news ya. United States, Amerika, baru aja deploy B-52 bombers. Bombers pakai S plural, artinya banyak. To the Middle East to support Israel. Jadi perkembangan konflik di Timur Tengah bisa dibilang semakin serius ya. Dimana beberapa news yang lalu, beberapa video yang lalu, kita juga udah bahas kalau Amerika sendiri pengen cepat-cepat selesain konflik di Timur Tengah. Dan mungkin ini adalah respons dari Amerika untuk mempercepat prosesnya. Kita langsung masuk ke bullish news. This just in. Elon Musk selama ini has spent 119 juta dolar untuk bantuin Donald Trump untuk naik sebagai presiden Amerika nanti di pemilu. Dan so far ya, thanks to Elon Musk ya, banyak sekali yang on board Donald Trump sebagai presiden berikutnya. Apa hubungannya dengan kripto kok? Hubungannya adalah Donald Trump adalah salah satu presiden, malah presiden pertama mungkin ya, calon presiden pertama yang akhirnya bullish on crypto. Jadi ada asumsi dari kita semua kalau Donald Trump menang, kalau orang yang muka oranye ini menang, ya, crypto bakal diselamatkan. Next, news. Newsnya cukup besar. Dari UBS, salah satu private bank terbesar ya di dunia. UBS Asset Management AM baru nge-launching its first tokenized investment fund. Ya, berbeda dengan ETF. Ini tokenized investment fund dibandingkan ETF. ETF adalah exchange traded fund. UBS baru banget nge-launching produk tokenisasi yang bisa diinvest oleh klien mereka. Very very bullish, dan tokenisasi ini of course tentunya didorong oleh narasi RWA di crypto space. Next news. Dari Cointelegraph, 21 Shares, salah satu dari 13 institution terbesar yang nge-issue Bitcoin ETF Januari awal tahun ini, ya. Sekarang 21 Share files Form S1 with the SEC, ya, for spot XRP ETF, ya. Mereka udah punya Bitcoin spot ETF, mereka udah punya Ethereum spot ETF. Sekarang mereka bakal malah udah nge-issue ke SEC untuk approval XRP ETFs. Very, very, very bullish buat XRP dan sekaligus untuk adoption crypto di traditional finance. Next news dari Cointelegraph. Crypto surges, crypto naik drastis in Eastern Europe, di Eropa Timur. DeFi drives 33% of transactions. Gua selalu bilang ke kalian semua kalau gua terus terang gak suka sekali narasi DeFi. Tapi kita lihat ya secara langsung ya, DeFi itu pelan-pelan bekerja di background. DeFi nge-accumulate 33% traffic dan volume dari seluruh transaksi
di Eropa Timur, Eastern Europe. Very very bullish by the way. Ini yang gua terus terang nggak tahu ya, dan kita lihat ya dari semua ini, centralized exchange of course yang mendapatkan market share yang paling besar. Tapi yang gua nggak sangka adalah DeFi comes in second, dan yang lain-lain kalian bisa lihat sendiri ya. Selain itu, market share Eastern Europe adalah 11% dari keseluruhan market share cryptocurrency. Jadi cukup shocking buat gua kalau DeFi adalah pendorong katalis kenaikan kripto ini. Next, news dari Cointelegraph. US store chains Sheets expands crypto payments via Flexa. Jadi di Amerika ada store chain kayak Walmart tapi namanya Sheets yang sekarang mengenable customers untuk melakukan crypto payments lewat third party company namanya Flexa. Very very bullish ya, gara-gara semakin lama semakin banyak company-company kayak gini yang mengaccept Bitcoin sebagai currency, makanya namanya cryptocurrency. Next news, MicroStrategy. Jadi ini masih rencananya to raise $42 miliar to buy Bitcoin in 2121 plan. Ada news di mana MicroStrategy bakal ngenaikin lagi yang udah tinggi loh sebenarnya budgetnya sebanyak $42 miliar untuk, you guessed it, beli Bitcoin lagi, terus menerus saja ya. Ini tweet dari Michael Saylor. MicroStrategy announces $42 billion capital plan, including 21 billion ATM equity offering and a start of raising 21 billion in fixed income securities. Join us at yada yada yada, dan basically dia ngasih tahu kalau bakal ada conference di Twitter dan lain-lain. Ya, tapi lihat 21 billion ya, plus 21 billion lagi yang nanti bakal ditaruh. Jadi total 42 billion. Very, very bullish indeed ya. Artinya MicroStrategy pengen masuk lagi sebanyak 42 miliar. Sebelum kita lanjut ke videonya, gue mau kasih tahu dulu tentang sponsor untuk video malam ini, yaitu Solanex AI, the future of decentralized trading. Solana blockchain, ini kalian tahu lah ya, salah satu blockchain tercepat dan terhype di cycle baru-baru ini nih, di cycle ini dan cycle kemarin. Solana kan selalu berambisi untuk membangun ekosistem kripto terbaik bagi jutaan, bahkan puluhan juta penggunanya ya, user-usernya. Baru-baru ini aja Solana telah mereplace Ethereum dalam trading volume harian sebesar 20%. Solana juga telah mencapai total value lock sebesar 5,5 miliar dolar. Nah, itulah kita transisi ke Solanex. Solanex dirancang untuk memanfaatkan kemampuan Solana ini, meningkatkan sektor DeFi ya, di bagian DeFi-nya dengan AI. Berbeda dengan kompetitor lain di Solana, Solanex akan mengimplementasikan sistem AI yang akan meningkatkan trading efficiency. Dan beginilah cara Solanex actually make money for mereka sendiri dan buat user-user yang involved di Solanex. Oke, buat trader itu mereka bisa menyediakan, karena optimization trading parameters ini lewat liquidity pools, mereka menyediakan 60% lower swap cost untuk trader yang ingin nge-trade di Soldex. Meanwhile, liquidity providernya yang actually ngasih liquidity untuk menjalankan seluruh operasi ini bakal dapat 250% higher profits dari DEX kompetitor lainnya di Solana. Meskipun begitu ya, saat time of recording sekarang ya, mereka belum rilis koinnya, tapi the pre-sale is happening. Join pre-sale di bawah ya, masih ada waktu sekitar 2 hari ya, terus kurang lama ya, tapi setidaknya kita masih ada waktu untuk join pre-sale-nya sebelum Soldex ini, native token dari Solana AI ini, untuk keluar. Di luar itu kita juga ada blog dari Coinvestasi ya. Ini juga baru tahu banget saat gue research project ini. Solanex DEX bertenaga AI berhasil ngumpulin $800.000 dalam pre-sale aja. Dan ingat, ini pre-sale doang loh, dan belum actually keluar. Kalau seandainya kita bisa lihat maybe $10 juta market cap untuk Soladex doang, itu pun masih rendah banget. Dan ini cuman 800.000. Bayangin, ini kalian nge-compare koin ini ya dengan market cap 800.000 dengan market cap koin-koin yang 10 juta, 20 juta, 30 juta. Yang 10, 20, 30 juta aja itu udah kita umpamanya udah koin market cap dengan market cap yang kecil. Bayangin 800.000 market cap coin. Solanex AI adalah project tahap awal ya. Sekali lagi gue ngomong ya, tahap awal
Ini masih belum kalian bisa trade, tapi kalian bisa masuk pre-sale-nya. Selagi murah, selagi belum trading, dan selagi belum mahal. Project early phases, tahap awal dengan potensial besar. Memberikan chances nih buat kalian community untuk gabung untuk melakukan pre-sale-nya sebelum launching di checks manapun. Ini yang gue suka banget ya guys. Ini project yang membedakan dari project-project lainnya. Tim dari project ini mengambil keputusan, ya, mereka choose sendiri untuk menjalankan proses fundraisingnya tanpa modal VC atau angel capitals. Venture capitals, angel investors, itu mereka bilang kita nggak mau. Artinya produk ini itu didanai full oleh community. Dan lebih keren lagi adalah nggak ada tuh unlock besar-besaran, sehingga ujung-ujungnya mungkin bikin koin ini tuh agak volatile dan ujung-ujungnya bakal turun. Jadi kriteria 2 for 2 dari apa yang kita mau dari project generasi baru lah bisa dibilang. Karena kalian tahu ya, generasi sekarang itu sangat saturated sekali dengan VC, dengan angel investors yang orang-orang yang invest di awal dan ngedump saat listing. Cara belinya gimana? Gampang banget ya. Tinggal connect wallet, choose payment method, bonus for large investments. Jadi of course, karena pre-sale, biasa ya untuk nge-track buyers, semakin banyak yang kalian masukin, semakin besar juga token yang kalian receive. Malah ekstra bonus ya, dimana nanti gue bakal kasih lihat. Dan terakhir balance and token distribution, nanti bakal kalian lihat, kalian dikasih tahu kalau berapa token-token yang bakal kalian dapat. Cara belinya gampang banget juga, tinggal ke solanex.ai/presale sesuai sama yang di bawah ya, link in the description below. Kalian tinggal ke buy Soldex dan boom, very easy ya. Mau pakai apa, beli Solananya, atau langsung mau pakai fiat juga bisa, other crypto juga bisa. Enter amount, misalnya nih gue mau beli 300 worth of Soldex. Nah, gue langsung naik nih purchase boosternya, langsung nambah 5%. Tapi kalau seandainya gue invest $500, tambahin $200 aja, kita bisa dapat 7% bonus. Kalau gitu gue masukin 500, dan setiap investment yang kalian make di Soldex di atas certain threshold, kalian bisa dapat extra booster nih. Kalau kalian masukin 2.500, kalian bisa langsung agak mahal ya, tapi 2.500 langsung dapat 15%. Basically langsung kalian jadi whales di sini. Dari utility-nya terus terang juga aman ya. 7% untuk tim sangat sedikit ya kalau di compare sama yang lain. Biasanya yang lain tuh tim tuh 20%, 15%, bahkan ada yang 30% dan lain-lain. Treasury artinya bakal di lock asal mereka ada ngelakuin purchase besar-besaran ya, jadi aman. Checks DEX liquidity lumayan besar ya. Marketing dan community, balik lagi ke community, inget, public pre-sale bakal jadi mayoritas. Jadi kalau seandainya kalian nggak ikut public pre-sale, kalian missing out on a lot of tokens. Sama terakhir ecosystem growth buat diri invest, balik lagi ke projectnya sendiri. Tokenomics terus terang cukup solid ya, nggak ada yang langsung red flag menurut gua. Dan jangan lupa mereka juga udah diaudit dari OX Guard. Sekarang kita balik lagi ngomong Soldex tokennya langsung yuk. Utilitas token Soldex itu sebagai tentunya liquidity provider buat Soldex itu sendiri. Soldex bisa di stake dalam liquidity pools sesuai sama apa yang tadi gue ngomong di bawah. Liquidity pools yang nanti bakal muncul nih, ada pools ya kan? Sekarang belum ya, masih pre-sale. Kalian bisa stake dalam liquidity pools, mendukung operasi platform dan mendapatkan reward, normal liquidity pools lah. Selain itu, kalau seandainya kalian pegang Soldex aja, kalian dapat insentif, yaitu token ini, token yang kalian pegang, ngasih kalian benefit di berbagai aktivitas. Contohnya, liquidity provider berpartisipasi dalam DAO atau governance, sekaligus terlibat dalam feature-feature platform lainnya. Selain itu, akses ke feature premium in the future, Soldex mungkin diperlukan untuk mengakses feature premium tertentu nih di Solanex AI. Semakin lama nih, sesuai sama roadmap-nya ya, saat Q4, yaitu bulan-bulan ini mereka bakal rilis, dan expansion, mereka bakal menambahkan a lot more features yang cuma bisa dipakai kalau kalian megang Soldex. Solanex sendiri juga nyediain bonus deposit berdasarkan total investasi yang tadi kita udah bilang ya, 5%, 7%, 10%, dan 15%. Overall ya, terus terang projectnya cukup solid, dan pre-sale-nya juga cukup fair ya. Banyak banget kita lihat project yang benar-benar pre-sale-nya tuh benar-benar nggak fair sama sekali, dimana 20-30% itu dipegang investor awal, dan public cuma megang ekstra 30%. Jadi kita semua ini retail lawan sama orang-orang yang udah punya duit banyak, bisa dibilang kayak gitu ya. Yang stand out buat gua di project ini adalah launch yang lumayan fair, sekaligus pembelian token pre-sale yang cukup mudah ya, terus terang. Bisa pakai fiat,
bisa pakai crypto, dan kriptonya lumayan banyak. Jadi nggak hanya stuck di satu crypto aja kayak Solana doang, atau USDT doang, atau misalnya malah cuman fiat doang, kan biasanya kan presale kan kayak gitu. Sekaligus tokenomics yang cukup sound. Menurut gue ini salah satu project yang bener-bener solid, apalagi kompetitornya tuh bener-bener saturated di cycle ini. Kalau seandainya kalian interested sama projectnya dan kalian mau ikut presale-nya, gampang banget, link ada di description paling atas ya. Scroll down dari video ini ke description, klik aja linknya, dan kalian bisa langsung ke website Solenex AI-nya langsung untuk join presale. Thank you banget Solenex AI udah nge-sponsor video ini. Kita langsung lanjut ke news-news berikutnya. Next, news dari Cointelegraph. Florida officials wants Bitcoin included in state pension funds. Ini keren juga ya, di mana state of Florida, ya Florida yang salah satu negara bagian Amerika, pengen masukin Bitcoin sebagai pensiun fund untuk orang-orang yang udah terlalu tua untuk bekerja. Florida pengen kasih kesempatan buat mereka untuk invest ke Bitcoin. Very, very bullish, adopsi semakin banyak. Itulah yang kita mau kalau Bitcoin bisa survive ke harga 500 ribuan. Next, news. This just in dari Watcher Guru. Spot Bitcoin ETF now hold over 1 juta BTC worth more than 72 miliar dolar. Kalian harus ingat, ETF megang 1 juta BTC. Total ya, bukan hanya BlackRock aja. Tapi kalian harus ingat ya, total dari Bitcoin supply hanya 21 juta dolar. Dan institution terbesar di dunia, including BlackRock, ARK Invest, 21 Shares, Grayscale, dan lain-lain, sekarang udah megang hampir 5% dari total Bitcoin supply. 5% dari, hampir 5% dari total Bitcoin supply dipegang pemain-pemain besar. Gue mau tahu dari kalian, apakah ini sesuatu yang bullish atau sesuatu yang bearish ya? Karena kalau bullish, bagus, semakin banyak orang-orang yang invest. Tapi kalau bearish, yang invest adalah orang-orang yang terlalu besar, yang bak ngemanipulasiin market. Gue mau tahu pendapat kalian, apakah ini bullish atau apakah ini bearish. Next, news dari Cointelegraph. Latest US Bitcoin ETFs bought over 2,274 miliar dolar worth of Bitcoin this week aja. Minggu ini aja. While only 3.150 BTC were mined. Ya, jadi cuma 3.150 BTC yang di mining, tapi ETFs total beli 2,274 miliar dolar minggu ini aja. Demand lebih tinggi daripada supply. Supply shock is coming for BTC. Dan last news of course, ini satu news yang sama pentingnya dengan yang lain, malah mungkin yang paling penting, adalah this just in dari Cointelegraph. SafePal launches Telegram crypto wallet with Visa card support. Sekarang kalian bisa langsung trading atau langsung masukin kripto kalian di Telegram lewat Visa. Segitu dulu buat news video malam ini. Semoga kalian learn something new. Kalau seandainya portofolio kalian lagi merah, koin-koin yang kalian pegang lagi merah nih, lagi turun banget, dan kalian bingung apakah koin ini bisa di cover atau tidak, dan kalian pikir apakah gue harus cut loss atau masih hold, gue actually udah bikin video. Kalian bisa langsung klik di layar kalian sekarang, like and subscribe kalau kalian belum. I will see you guys over there.